pertama yaitu sejarah sengketa laut Peru dan juga Chili. Pada tahun 1947 terjadi sebuah sengketa antara Peru dan Chili yang berawal dari adanya klaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai kedua negara. Hal tersebut dipicu oleh adanya proklamasi Presiden Amerika Serikat yaitu Truman pada 28 September 1945. Dalam proklamasi tersebut terdapat pernyataan klaim atas landas kontinen bahwa negara akan menguasai sumber daya yang ada di lapisan tanah dan dasar laut di bawahnya, namun perikanan dan sumber daya airnya tetap tunduk pada yurisdiksi. Pada 23 Juni 1947, Presiden Chili akhirnya mengeluarkan sebuah deklarasi terkait klaim batas wilayah laut negaranya. Sementara pada tahun 1 Agustus 1947, Peru mengeluarkan Keputusan Agung nomor 781. Kemudian pada Maret 1966 terjadilah sebuah insiden penembakan 16 tembakan peringatan dari kanon oleh kapal perang Angkatan Laut Peru di Canseco sebagai respon atas pelanggaran yang dilakukan oleh dua kapal penangkapan ikan Chili di batas laut Chili dan Peru. Setelah diadakannya pertemuan subregional antara Peru dan Chili pada 6 Februari 1968, Peru menyatakan kepada Chili bahwa akan lebih baik jika membangun pos atau tanda-tanda dimensi pada jarak tertentu. Selain Peru, Chili juga memberlakukan batas maritim yang akan memberikan sanksi terhadap kapal nelayan ilegal yang melakukan penangkapan ikan di perairan selatan batas politik internasional. Sanksi tersebut tidak hanya diberikan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas yang ada di laut saja, namun juga terhadap kegiatan ilegal yang terjadi di laut teritorial Chili. Hingga pada tahun 2009, tercatat bahwa banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili dan sebagian besar merupakan kapal milik Peru. Pada tanggal 28 Juli 2007, terdapat pernyataan bahwa tidak ada pembatasan di zona maritim antara Peru dan Chili dalam kesepakatan atau perjanjian maupun instrumen hukum yang mengatur. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Presiden Peru. Atas dasar itu, Peru menyatakan bahwa pengadilan dari hukum kebiasaan internasional lah yang akan menentukan permasalahan batas tersebut. Namun, Chili menyatakan bahwa antara Peru dan Chili telah menyepakati batas zona maritim yang ditarik dari pantai hingga berlanjut sepanjang lintang paralel. Selain itu, Chili juga melakukan penolakan pengakuan hak-hak berdaulat Peru di kawasan maritim yang termasuk dalam batas 200 mil laut dari pantai. Atas tindakan tersebut, Chili menyatakan bahwa Peru telah melakukan pelanggaran terhadap asas Pacta Sunt Servanda karena menurut Chili, Peru telah menyetujui perjanjian atas batas laut Peru dan Chili pada tahun 1968 lalu. Hal tersebut dibantah oleh Peru pada tahun 2007. Peru menyatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian terkait zona maritim Peru dan Chili tidak pernah dibatasi karena tidak pernah mencapai kata sepakat atau tidak adanya persetujuan akan perjanjian tersebut. Akibat belum pernah tercapainya kesepakatan negosiasi, maka pada 16 Januari 2008, pemerintah Peru pun membawa secara resmi sengketa laut tersebut ke Mahkamah Internasional. Selanjutnya, yaitu penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada Maret 1966, terjadi gesekan antara Peru dan Chile karena aktivitas nelayan di sekitar batas maritim. Dalam pertemuan subregional di Lima tahun 1968, pejabat Peru mengadakan pertemuan dengan pejabat luar negeri Chile untuk membahas aktivitas kapal nelayan di perairan sekitar perbatasan. Setelah pertemuan tersebut, Peru mengirim nota diplomatik kepada Chile yang mengatakan bahwa
baik untuk kedua negara jika membangun sebuah pos pengawasan di perbatasan laut. Tindak lanjut dari kesepakatan ini adalah pembangunan sebuah mercusuar pada 8 Maret tahun 1968. Namun, pada tanggal 23 Juli 1968, kapal patroli Atico milik Peru melepas tembakan peringatan pada kapal penangkap ikan Chile, Martin Pescador, di sebelah utara batas paralel yang mengakibatkan pemilik kapal terluka. Peru berusaha untuk memulai negosiasi batas laut dengan Chile pada tahun 1982 untuk meminimalisir gesekan di kemudian hari. Namun Chile menolak dengan alasan bahwa ketentuan mengenai batas maritim telah jelas dalam Deklarasi Santiago tahun 1952. Pada Juni tahun 2004, Peru kembali mengusulkan negosiasi perjanjian untuk menetapkan batas maritim berdasarkan hukum internasional melalui nota diplomatik yang diajukan kepada Chile. Chile kemudian memberikan tanggapan pada tanggal 10 September tahun 2004 dengan klaim yang sama bahwa masalah perbatasan sudah jelas dalam perjanjian yang disepakati tahun 1952 dan tahun 1954. Pada tanggal 16 Januari 2008, Peru akhirnya secara resmi mengajukan penyelesaian sengketa batas maritim ke Mahkamah Internasional setelah berbagai upaya negosiasi tidak dapat mencapai kesepakatan. Peran dari Mahkamah Internasional pada penyelesaian sengketa antara Peru dan Chili. Yang pertama itu awal pengajuan sengketa. Di sini, Peru lebih memilih untuk menggunakan jalur diplomasi, yaitu melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional pada 16 Januari 2008. Peru menyampaikan permintaannya yang berisi penentuan batas-batas zona maritim antara Peru dan Chili agar dapat sesuai dengan hukum internasional. Kemudian, setelah pengajuan tersebut, masing-masing negara diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Yang pertama yaitu pembelaan dari Peru. Menurut Peru, tidak ada batas laut yang memiliki koordinat yang tepat bagi perbatasan antara kedua negara. Sehingga akhirnya Peru mengatakan bahwa Deklarasi Santiago tidak termasuk sebagai kesepakatan mengenai batas antara zona maritim umum. Peru juga mengatakan bahwa garis delimitasi yang disampaikan oleh Chili terlalu bersifat tidak adil dan cenderung menghasilkan efek pemutusan yang merugikan Peru. Kemudian pembelaan dari Chili. Menurut Chili, telah terdapat sebuah perjanjian mengenai perbatasan maritim, yaitu Deklarasi Santiago, yang merupakan kewajiban hukum dan bersifat mengikat berdasarkan pasal 2 yang mengatakan bahwa Chili, Ekuador, dan Peru menyatakan Deklarasi Santiago sebagai norma kebijakan maritim internasional. Setelah selesai dari pembelaan tersebut, Mahkamah Internasional memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pembelaan antara Peru dan juga Chili. Pada tanggal 22 Maret 2012, masing-masing negara akan mempresentasikan pembelaannya, dan presentasi tersebut akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 14 Desember 2012, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penilaian, pembahasan, dan keputusan oleh Mahkamah Internasional. Keputusan akhir dari Mahkamah Internasional. Bagian pertama yaitu penilaian oleh Mahkamah Internasional. Pengadilan memeriksa unsur lanjut yang berkaitan dengan tingkat batas maritim yang sebelumnya telah disepakati. Pada 1950-an, terdapat praktek aktivitas nelayan yang berjarak 60 mil laut dari pelabuhan-pelabuhan daerah. Namun menurut pengadilan, hal ini masih belum kuat untuk menjadi penentu tingkat batas. Dalam kesimpulan sementara, pengadilan kemudian memeriksa praktek-praktek pada 1954 yang mungkin berhubungan dengan tingkat batas maritim yang disepakati. Berdasarkan penilaian tersebut, Mahkamah kemudian menyimpulkan bahwa batas maritim yang disepakati antar pihak diperpanjang hingga 80 mil laut di sepanjang paralel. Setelah mencapai kesimpulan bahwa batas maritim yang disepakati adalah 80 mil, pengadilan kini membahas mengenai batas titik terluar dari 80 mil tersebut.
Mahkamah Internasional berpandangan bahwa dalam rangka untuk menentukan titik awal dari batas maritim, sebuah mercusuar 1968 sampai 1969 menjadi bukti yang kuat sebagai penanda darat. Berdasarkan titik mercusuar tersebut, pengadilan dapat menarik garis sepanjang paralel tersebut sejauh 80 mil. Selanjutnya yaitu hasil keputusan Mahkamah Internasional. Menurut pasal 55 Statuta Mahkamah Internasional, maka permasalahan yang ingin diselesaikan akan diputuskan melalui pilihan terbanyak atau suara terbanyak dari Majelis Hakim Mahkamah Internasional yang hadir di persidangan. Putusan dibacakan pada tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan, Hakim Peter Tomka, yang disiarkan secara langsung oleh televisi nasional. Peru dan Chili menyatakan akan mematuhi apapun hasil dari putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa mereka. Adapun putusan Hakim Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu titik permulaan dari batas laut pada wilayah laut masing-masing negara antara Republik Chili dan Republik Peru adalah garis lurus yang melintang melalui boundary marker nomor 1 dengan batas yang berupa titik air surut. Yang kedua, yaitu antara batas maritim tunggal yang mengikuti garis melintang mengikuti paralel lintang melewati batas nomor 1 ke arah barat. Poin yang ketiga, titik awal ini terus sampai pada titik A yang keberadaannya ada pada jarak 80 mil dari laut. Dari titik pertama batas tunggal maritim. Yang keempat, dari titik A batas maritim tunggal akan terus berjalan ke selatan sampai dengan ke barat di sepanjang garis lintang yang jaraknya sama dari garis pantai Republik Chili dan garis pantai Republik Peru, yang diukur mulai dari titik itu sampai persimpangan di titik B yang batasnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut teritorial Chili diukur. Kemudian berangkat dari titik B, batas maritim tunggal ini akan terus ke selatan sampai kepada jalur dari titik C dari batas 200 mil laut yang diukur dari garis dasar atau pangkal laut teritorial Peru dan Chili yang masing-masing batasnya telah diukur. Kemudian yang kelima, memutuskan bahwa untuk alasan-alasan yang terdapat dalam ayat 189 dari putusan pengadilan ini tidak memerlukan pengajuan final atau pengajuan akhir pada dua negara. Kesimpulannya adalah bahwa batas-batas maritim antara Peru dan Chili dimulai dari pengadilan menyimpulkan bahwa batas laut dimulai dari persimpangan paralel lintang yang melewati penanda batas nomor 1 dengan garis air ketika surut dan meluas hingga 80 mil laut di sepanjang garis lintang ke titik A. Dari titik ini, batas maritim diukur di sepanjang garis ke titik B dan kemudian di sepanjang batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal Chili ke titik C. Mahkamah menentukan batas maritim tanpa menentukan titik-titik koordinat geografis. Mahkamah menganggap bahwa para pihak akan menentukan titik koordinat yang selaras dengan putusan pengadilan.